Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan membuat podcast tentang Kabinet Wilopo. Podcast ini akan membahas tentang latar belakang, tentang partai-partai pendukung, program kerja, sampai pada keberhasilan dan penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo. Jadi stay tune ya, pasti bakal seru kok. Nah, pertama tuh kali ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu kabinet yang cukup kontroversial di awal kemerdekaan Indonesia, yaitu Kabinet Wilopo. Jangan keburu ngantuk ya, karena ternyata kabinet ini seru banget dan penuh drama politik dan konflik di balik layar. Wow. Pertama-tama, sebenarnya gimana sih latar belakang lahirnya Kabinet Wilopo? Oke, awalnya Kabinet Wilopo itu lahir setelah jatuhnya Kabinet Sukiman waktu awal tahun 1952 yang disebabkan oleh perjanjian MSA atau Mutual Security Act yang pada akhirnya Indonesia mengalami krisis kabinet dikarenakan terjadi kekosongan pemerintahan selama kurang lebih 35 hari. Nah, alhasil Indonesia membutuhkan kabinet yang baru. Nah, terus Presiden Soekarno itu nugasin PNI atau Partai Nasional Indonesia buat ngebentuk kabinet baru, dan beliau nunjuk Wilopo, seorang tokoh senior PNI, buat menjadi formatur atau seseorang yang ditugasin buat ngebentuk kabinet yang baru. Nah, setelah itu, Wilopo berunding dengan beberapa partai seperti Masyumi, PSI, dan Perkindo untuk membentuk koalisi dan menyusun kabinet mereka sendiri. Dengan fokusnya itu adalah pemulihan ekonomi, menjaga keamanan, dan juga mempersiapkan pemilu pertama. Nah, sehingga pada akhirnya, pada tanggal 3 April 1952, Kabinet Wilopo ini resmi dilantik. Oh, jadi nggak instan ya? Ada drama politik dulu sebelum resmi dilantik. Oke, kalau tadi kita udah membahas latar belakangnya, sekarang saya ini mau tahu apa sih struktur yang masuk ke dalam susunan Kabinet Wilopo? Nah, oke, jadi pada dasarnya itu ada pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 pada tahun 1953 dengan masa bakti dari 3 April 1952 hingga tanggal 30 Juli 1953, di mana susunannya itu presidennya itu tetap Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, terus Perdana Menterinya tentu saja Wilopo, dan Wakil Perdana Menterinya itu adalah Prawoto Mangkusasmito. Dan di dalam kabinet ini ada 16 kementerian yang mungkin akan tidak bisa kita sebutkan satu-satu, jadi ada banyak banget kementerian yang ada dalam kabinet ini. Waduh, banyak juga ya. Bahkan ada beberapa sampai ganti di tengah perjalanan. Bener banget dah. Nah, kalau udah kebentuk, pastinya mereka punya target dong. Nah, program kerja Kabinet Wilopo itu ngapain aja sih programnya? Oke, untuk program kerjanya, Kabinet Wilopo ini nerusin program kerja dari kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Prawoto dan juga Kabinet Sidik. Terus mereka ini nyempurnain di beberapa bagiannya. Nah, buat program yang diajukan dan diterima oleh Presiden itu ngecakup 6 bidang, yaitu yang pertama bidang organisasi negara, terus bidang kemakmuran, bidang keamanan, ketertiban, pendidikan, dan juga bidang luar negeri. Nah, buat bidang organisasi negara itu program kerjanya yaitu melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan daerah, dan juga menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat. Lalu di bidang kemakmuran itu meningkatkan taraf hidup rakyat dan juga melanjutkan reformasi agraria. Terus di bidang keamanan itu menyempurnakan organisasi alat kekuasaan negara dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Lalu di bidang perburuhan itu melengkapi undang-undang perburuhan dan meningkatkan derajat para buruh. Nah, selanjutnya yang kelima ada dalam bidang pendidikan dan pengajaran, di mana fungsinya ini adalah mempercepat perbaikan pendidikan dan melakukan reformasi pada sistem pengajaran. Yang selanjutnya ada bidang luar negeri, yaitu tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan juga menyelesaikan masalah dengan Belanda secara adil, lalu memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Wah, lengkap banget tuh. Tapi gimana? Program-program itu tuh bener jalan atau cuma rencana-rencana doang? Jadi ada yang berjalan, ada juga yang terhambat. Jadi pelaksana program kerja Kabinet Wilopo ini memang menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Misalnya NU keluar dari Masyumi dan bikin partai sendiri. Terus PKI mulai mengubah haluan jadi lebih kooperatif, tapi oposisi juga makin keras. Hambatannya datang dari perbedaan ideologi antar partai, oposisi di parlemen, dan masalah administratif di daerah.
Contoh nyata pelaksanaannya antara lain adalah bidang organisasi negara, mereka bikin Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 1953, menelaah dan memperbarui Undang-Undang Otonomi Daerah UU nomor 22 1948, serta mengusulkan penyederhanaan kementerian pusat meski sebagian usulan ditolak. Terus di bidang kemakmurannya juga ada kebijakan politik beras, buat untuk menstabilkan harga beras lewat impor dan distribusi intensif ekspor impor dengan mengurangi pajak ekspor, membatasi impor barang non esensial sampai mendirikan industri lokal. Lalu di bidang agraria, usaha merumuskan undang-undang pokok agraria dan mengatur kembali tanah-tanah RPAK dan warisan kolonial supaya lebih berpihak pada rakyat. Terus di bidang keamanannya, mereka berusaha menghapus darurat militer atau SOB secara bertahap, membebaskan tahapan SOB kecuali yang terbukti bersalah. Juga melakukan demobilisasi angkatan perang sambil membenahi organisasi pertahanan. Lalu di bidang perburuhan, melengkapkan regulasi perburuhan, bikin instruksi tentang pengiriman tenaga kerja antar daerah, dan menyiapkan perlindungan serta kesejahteraan buruh. Lalu di bidang pendidikan dan pengajaran, meningkatkan mutu guru dan sarana pendidikan, mengakui sekolah-sekolah partikelir sampai menyediakan kesempatan beasiswa atau pertukaran ke luar negeri. Wah, ternyata banyak juga ya program-program yang dan usaha konkretnya. Jadi bukan cuma di kertas doang. Nah, kalau tadi kita habis bahas program-programnya nih, sekarang aku tuh penasaran, apa sih atau sejauh mana sih program ini tuh berjalan? Apa aja keberhasilan yang dilakukan oleh Kabinet Wilopo? Sebenarnya program kerja Kabinet Wilopo ini nggak terlalu beda jauh dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Tapi mereka tetap berusaha menstabilkan di bidang sosial, politik, dan ekonomi yang saat itu lagi nggak nentu. Nah, salah satu langkah pentingnya ada kebijakan pangan kayak Bulog dan RAPBN, dan juga melaksanakan beberapa perundang-undangan sederhana. Jadi meskipun sederhana, ada usaha nyata buat memperbaiki keadaan negara. Oh, jadi bisa dibilang meskipun hasilnya belum maksimal, Kabinet Wilopo tetap meninggalkan jejak penting lewat kebijakan-kebijakannya. Betul, Kabinet Wilopo ini bukti kalau politik itu penuh kompromi, ada drama, tapi tetap jadi bagian penting dari sejarah. Nah, tapi aku dengar-dengar Kabinet Wilopo ini akhirnya jatuh juga ya? Kok bisa sih? Iya bener banget, Kabinet Wilopo ini pada akhirnya memang gak bisa bertahan lama karena banyak banget masalah yang muncul. Misalnya gerakan provisialisme dan separatisme yang ada di Sumatera dan Sulawesi, yang dipicu rasa ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan pusat. Selain itu ada juga perselisihan dalam anggota bersenjata yang puncaknya dikenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952. Itu aksi dari kaum politik yang akhirnya memancing reaksi keras dari pihak Angkatan Darat, belum lagi masalah tanah perkebunan di Sumatera. Salah satu peristiwa Tanjung Morawa di mana petani bentrok dengan aparat saat membuka lahan kebun. Nah, masalah-masalah ini bikin muncul mosi tidak percaya. Dari parlemen, banyak golongan masyarakat akhirnya menuntut agar Kabinet Wilopo dibubarkan. Dan akhirnya kabinet ini resmi dibubarkan pada 30 Juli 1953. Nah, jadi gitu sobat sejarah. Perjalanan Kabinet Wilopo memang singkat tapi penuh drama politik dan konflik. Dari sini kita bisa lihat kalau membangun negara tuh nggak gampang teman-teman. Butuh kerja sama banyak pihak. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kita ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.